Iran sampaikan pesan politik di prosesi pemakaman Ali Khamenei. Eropa mendorong penyelidikan terhadap Presiden FIFA buntut kontroversi kartu merah penyerang timnas Amerika Serikat, Folarin Balogun. Pelatih Ancelotti didesak mundur setelah berhasil tersingkir dari Norwegia di babak 16 besar. Halo, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Lydia Junita akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Kita awali dengan berita utama. Dan ketegangan di Selat Hormuz kembali meningkat. Iran menembakkan 2 rudal ke arah sebuah kapal dagang berbendera Qatar, memicu kekhawatiran akan meluas konflik di jalur pelayaran strategis dunia. Ketegangan di Selat Hormuz kembali meningkat pada Senin malam 6 Juli 2026 waktu setempat. Korps Garda Revolusi Islam Iran menembakkan 2 rudal ke arah sebuah kapal dagang berbendera Qatar, memicu kekhawatiran akan meluasnya konflik di jalur pelayaran strategis dunia. Menurut media pemerintah Iran, IRIB, kapal tanker berbendera Qatar menjadi sasaran setelah tetap melintasi jalur Oman di Selat Hormuz meski telah mendapat peringatan dari pihak lain. Amerika Serikat kemungkinan akan membalas dengan serangan terhadap target-target Iran setelah serangan ini. Sementara itu, Pusat Operasi Perdagangan Maritim Inggris atau UKMTO melaporkan sebuah kapal tanker terkena proyektil tak dikenal di lepas pantai Oman. Serangan ini menyebabkan kebakaran di lambung kapal, namun tidak dilaporkan ada korban jiwa maupun pencemaran lingkungan. Setidaknya 8 kapal melakukan putar balik atau memutar haluan pada Jumat dan Sabtu 3 dan 4 Juli 2026 saat mencoba menggunakan jalur Oman. 4 kapal mengubah haluan menuju jalur Iran dan keluar dari selat. Insiden ini terjadi saat aktivitas pelayaran di Selat Hormuz mulai pulih. Namun otoritas maritim barat masih menilai tingkat ancaman di kawasan ini sangat tinggi dengan ranjau dan risiko serangan terhadap kapal-kapal yang melintas. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur distribusi minyak dan gas terpenting di dunia. Serangan terbaru ini memicu kekhawatiran akan terganggunya pasokan energi global dan meningkatnya potensi eskalasi militer di kawasan Teluk. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei di Teheran diduga bukan sekedar upacara perpisahan. Di balik rangkaian seremoni, Iran dinilai memanfaatkan momen untuk menyampaikan pesan politik dan diplomatik kepada dunia. Prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei diduga menjadi ajang penyampaian pesan politik Iran kepada dunia. Teheran dinilai mengirim sinyal tegas kepada delegasi asing saat pemakaman di Grand Musola, Teheran. Menurut laporan The Wall Street Journal pada Senin 6 Juli 2026, Iran membacakan ayat-ayat Al-Quran yang berbeda saat menyambut setiap delegasi di Grand Musola. Delegasi Arab Saudi menerima ayat merujuk pada Perang Badar, sedangkan delegasi Turki mendapat ayat dinilai menyindir sikap netral Ankara selama konflik Iran. Sebaliknya, delegasi Hizbullah dan Hamas disambut dengan ayat-ayat yang bernada dukungan dan juga penghormatan. Sejumlah pengamat menilai pemilihan ayat ini merupakan bentuk diplomasi simbolis menegaskan posisi politik Iran usainya wafat Ali Khamenei. Teheran dinilai ingin menunjukkan bahwa pemerintahan baru tetap melanjutkan kebijakan dan garis politik yang telah dibangun sebelumnya. Di tengah prosesi yang dihadiri jutaan pelayat, Iran menegaskan tidak akan mundur dalam mempertahankan kepentingan, termasuk kendali atas Selat Hormuz, meski pembicaraan dengan Amerika Serikat masih berlangsung. Prosesi pemakaman jenazah Ayatollah Ali Khamenei di Teheran dimulai pada Sabtu 4 Juli 2026 hingga Kamis 9 Juli 2026. Otoritas Iran mengklaim sekitar 11 juta orang menggunakan transportasi umum menghadiri seremoni ini. Ali Khamenei meninggal dunia dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada Sabtu 28 Februari 2026, kemudian menjadi awal perang Iran. Dan hubungan Amerika Serikat serta Israel kembali mengalami gesekan. Pemerintahan Trump mulai meragukan klaim dan penilaian Perdana Menteri Netanyahu mengenai konflik Iran, sehingga Washington memilih melakukan verifikasi sebelum menetapkan kebijakan. Hubungan Amerika Serikat dan Israel kembali mengalami gesekan. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kecewa terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang dinilai terlalu banyak memberikan janji dan prediksi mengenai perang Iran yang tak terbukti.
Sejumlah pejabat senior Gedung Putih termasuk Wakil Presiden J.D. Vance menyatakan klaim dan prediksi optimistis disampaikan Netanyahu mengenai perang Iran tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Times of India pada Selasa 7 Juli 2026, pemerintahan Donald Trump kini tidak lagi akan langsung menerima setiap klaim atau permintaan dari pemimpin Israel. Washington akan memverifikasi secara mandiri sebelum menentukan kebijakan. Perbedaan sikap terhadap Iran menjadi salah satu pemicu memanas hubungan kedua negara. Trump lebih memilih pendekatan diplomasi, sementara Netanyahu mendorong langkah lebih tegas menghadapi Teheran. Netanyahu dijadwalkan berkunjung ke Gedung Putih pada akhir Juli 2026. Pertemuan akan membahas situasi keamanan Timur Tengah, konflik Iran, serta kerjasama strategis antara Amerika Serikat dan juga Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan hubungan negaranya dengan dunia internasional tetap kuat meski menyebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai sahabat terbesar Israel. Netanyahu membantah anggapan bahwa Washington menjadi satu-satunya sekutu milik Tel Aviv. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membantah pernyataan Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance yang menyebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai satu-satunya sekutu kuat Israel pada Minggu 5 Juli 2026. Netanyahu menegaskan negaranya masih memiliki banyak sahabat di dunia. Dalam wawancara dengan Fox News, Netanyahu menyatakan Trump merupakan sahabat terbesar Israel di Gedung Putih. Namun, menurut Netanyahu, dukungan internasional terhadap Israel tidak hanya berasal dari Amerika Serikat. Netanyahu menyebut India sebagai salah satu negara yang memberikan dukungan kuat. Ia juga mengklaim banyak pemimpin dunia tetap menjalin komunikasi dan ingin bekerja sama dengan Israel di bidang pertahanan, kecerdasan buatan, dan keamanan cyber. Pernyataan ini disampaikan Netanyahu menyusul kritik J.D. Vance yang menilai pemerintah Israel terlalu kerap mempertanyakan kebijakan Amerika Serikat mengenai penyelesaian konflik dengan Iran. Meski diakui terdapat perbedaan pandangan mengenai Iran, Netanyahu menegaskan hubungannya dengan Trump tetap kuat. Menurut Netanyahu, kedua negara memiliki tujuan sama, yaitu mencegah Iran memiliki senjata nuklir dan menjaga kemitraan strategis terjalin lama. Dan Mata Dunia akan segera kembali usai jeda berikut ini. Untuk itu, jangan beranjak kemana-mana pemirsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump angkat bicara mengenai kontroversi kartu merah penyerang timnas Amerika Serikat Folarin Balogun. Trump menegaskan hanya meminta FIFA meninjau keputusan wasit, bukan mengintervensi agar hukuman dibatalkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tidak memahami arti kartu merah hingga mendapat penjelasan mengenai insiden yang menimpa penyerang timnas Amerika Serikat Folarin Balogun pada Piala Dunia 2026. Balogun di kartu merah saat Amerika Serikat mengalahkan Bosnia Herzegovina pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah wasit mengubah keputusan berdasarkan tinjauan VAR. Trump menilai pelanggaran tersebut tidak layak berujung kartu merah dan menyebut keputusan wasit patut dipertanyakan. Trump mengaku hanya meminta Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau ulang keputusan tersebut. Menurut Trump, ia tidak pernah meminta FIFA membatalkan hukuman secara langsung. Setelah peninjauan, FIFA memutuskan membatalkan kartu merah Balogun sehingga sang pemain bisa tampil pada laga babak 16 besar melawan Belgia. Keputusan ini memicu perdebatan luas dan menimbulkan tuduhan ada intervensi terhadap proses pengambilan keputusan dalam turnamen. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, kontroversi pencabutan skorsing penyerang timnas Amerika Serikat Folarin Balogun kini berkembang ke ranah politik. Parlemen Eropa mendorong penyelidikan terhadap Presiden FIFA Gianni Infantino atas dugaan ada pengaruh politik dalam pengambilan keputusan. Sekelompok anggota Parlemen Eropa meluncurkan inisiatif mendesak penyelidikan terhadap proses pencabutan skorsing penyerang timnas Amerika Serikat Folarin Balogun oleh FIFA pada Selasa 7 Juli 2026. Kelompok ini mengeluarkan seruan sebuah penyelidikan terhadap peran Presiden FIFA Gianni Infantino untuk menentukan apakah tekanan dari pemerintahan Amerika Serikat mempengaruhi keputusan tersebut. Melalui surat yang ditujukan kepada 27 asosiasi sepak bola Uni Eropa, mereka meminta Asosiasi Sepak Bola Eropa atau UEFA mendorong FIFA melakukan penyelidikan atas proses pengambilan keputusan, termasuk menelusuri ada tidaknya pengaruh dari pemerintah Amerika Serikat. Surat yang ditandatangani 50 anggota Parlemen Eropa dan dikirim ke FIFA menyuruhkan penyelidikan atas pemberian hadiah perdamaian FIFA kepada Presiden Trump.
Kontroversi muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui menghubungi Presiden FIFA, Gianni Infantino, meminta peninjauan hukum kartu merah Balogun. Tak lama kemudian, FIFA membatalkan skorsing satu pertandingan terhadap pemain melalui ketentuan disiplin yang menuai perdebatan. Keputusan ini memicu kritik dari UEFA, Federasi Sepak Bola Belgia, dan sejumlah pejabat Uni Eropa. Mereka menilai FIFA harus menjaga netralitas dan memastikan setiap keputusan bebas dari intervensi politik demi menjaga kredibilitas Piala Dunia. Ya, FIFA memberikan pembelaan terbuka kepada wasit asal Brazil, Rafael Claus, setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengkritik dan mempertanyakan kredibilitasnya dalam kontroversi kartu merah Folarin Balogun. One more thing that could be useful for you. You know, in soccer we have referees, right? And they have cards. Yellow card. Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pasang badan membela Rafael Claus, wasit Piala Dunia menjadi pusat kontroversi. Melalui pernyataan resminya, pada Senin 6 Juli 2026, FIFA menegaskan Rafael Claus memiliki rekam jejak profesional dan integritas yang tinggi. Badan Sepak Bola Dunia ini menyebut Claus sebagai salah satu wasit berpengalaman memimpin pertandingan di 2 edisi Piala Dunia. Kepala Komite Wasit FIFA, Pierluigi Collina, menyatakan pihaknya tetap menaruh kepercayaan penuh kepada Claus sebagai pengadil lapangan yang kredibel. Sebelumnya, Donald Trump menyebut Claus sebagai wasit yang mencurigakan setelah mengeluarkan kartu merah untuk penyerang timnas Amerika Serikat, Folarin Balogun. Trump juga melakukan lobi agar FIFA meninjau kembali hukuman hingga akhirnya dibatalkan. Pernyataan Trump memicu reaksi dari Federasi Sepak Bola Brazil. Mereka menegaskan tidak ada alasan untuk meragukan integritas Rafael Claus dan menilai tuduhan tersebut tidak memiliki dasar. Ya, juara bertahan Argentina harus berjuang keras untuk mengamankan tiket perempat final Piala Dunia 2026. Sempat tertinggal 2 gol dan Lionel Messi gagal menjalankan tendangan penalti. Albi Kelce akhirnya membalikan keadaan dan menang dramatis atas Mesir. Pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Mesir di Atlanta Stadium Selasa malam 7 Juli 2026 waktu Indonesia berlangsung penuh drama. Mesir membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Yasser Ibrahim. Argentina berpeluang menyamakan skor setelah mendapat hadiah penalti, namun tendangan Lionel Messi berhasil digagalkan kiper Mesir, Mostafa Shober. Skor 1-0 untuk Mesir bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Mesir sempat mencetak gol melalui Mostafa Ziko pada menit ke-59, namun gol tersebut dianulir VAR. 8 menit kemudian, Mostafa Ziko kembali membobol gawang Argentina. Kali ini gol disahkan dan membawa Mesir unggul 2 gol tanpa balas. Argentina baru mampu bangkit pada 10 menit terakhir waktu normal. Cristian Romero memperkecil ketertinggalan pada menit ke-79. 4 menit berselang, Lionel Messi menebus kegagalan penaltinya dengan mencetak gol penyama kedudukan. Memasuki masa tambahan waktu, Enzo Fernandez memastikan kemenangan Argentina melalui gol sundulan. Gol ini sempat diprotes keras Mesir karena dinilai terjadi pelanggaran. Keributan terjadi di tepi lapangan dan salah satu staf Mesir menerima kartu merah. Wasit tetap mengesahkan gol tanpa melakukan tinjauan VAR. Argentina menang 3-2 dan berhasil melaju ke perempat final menyusul Prancis, Spanyol, dan juga Inggris. Swiss dan Kolombia gagal menentukan pemenang di waktu normal maupun babak tambahan pada laga 16 besar Piala Dunia 2026. Kedua tim tampil imbang tanpa gol sehingga tiket perempat final harus ditentukan melalui babak adu penalti. Pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara Swiss dan Kolombia di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Rabu 8 Juli 2026 waktu Indonesia berlangsung ketat sejak awal permainan. Jual beli serangan terjadi. Kolombia lebih dulu mengancam pada menit ke-21 melalui tendangan Gustavo Puerta. Tak lama bersalang dan Ndoye kembali menguji gawang Kolombia. Namun kami memperoleh peluang emas setelah menerima umpan Manuel Akanji. Namun masih melebar tipis. Pertandingan dilanjutkan ke babak tambahan waktu dan berakhir tanpa gol. Pemenang akhirnya harus ditentukan melalui adu penalti. Dan informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di Mata Dunia.
Kegagalan Brazil melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 memicu kemarahan para pendukung Seleção. Mereka menuntut pelatih Carlo Ancelotti mundur setelah Brazil tersingkir dari Norwegia di babak 16 besar. Kekecewaan menyelimuti para penggemar Brazil di Rio de Janeiro setelah tim kebanggaan mereka takluk 1-2 dari Norwegia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sejumlah supporter menilai Carlo Ancelotti gagal meracik strategi dan keliru dalam menentukan komposisi pemain. Mereka mengkritik keputusan pelatih Italia itu yang dinilai terlalu lama mempertahankan Neymar dan Endrick di lapangan. Kekalahan ini menjadi pukulan besar bagi Brazil. Untuk pertama kalinya sejak Piala Dunia 1990, Seleção gagal menembus babak 8 besar. Meski mendapat tekanan agar mundur, Ancelotti menegaskan tetap akan melanjutkan tugasnya sebagai pelatih Brazil. Sementara itu, Neymar Junior mengumumkan pensiun dari tim nasional setelah berakhirnya petualangan Brazil di Piala Dunia 2026. Kita balik ke informasi lainnya, pemirsa. Ratusan pendukung Spanyol merayakan kemenangan tim kesayangan mereka usai menyingkirkan Portugal di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Kemenangan ini sekaligus menandai berakhir perjalanan Cristiano Ronaldo di panggung Piala Dunia. Ratusan suasana meriah mewarnai fan zone di Plaza de Colón, Madrid setelah Spanyol menang tipis 1-0 atas Portugal pada Selasa 7 Juli 2026 waktu Indonesia. Para pendukung La Roja menyaksikan pertandingan melalui layar raksasa, lalu berselebrasi dengan mengibarkan bendera Spanyol dan menyanyikan yel-yel kemenangan. Sebagian suasana juga diwarnai ejekan kepada Cristiano Ronaldo. Gol tunggal Mikel Merino memastikan Spanyol melaju ke babak perempat final sekaligus mengakhiri perjalanan Portugal di turnamen. Dengan hasil ini, Spanyol semakin percaya diri menetap babak berikutnya. Para supporter optimistis La Roja mampu mengalahkan siapapun dan melangkah menuju gelar juara Piala Dunia 2026. Perjalanan Cristiano Ronaldo di Piala Dunia 2026 berakhir meski Portugal tersingkir usai takluk dari Spanyol. Para penggemar memberikan penghormatan terakhir kepada sang mega bintang. Suasana haru menyelimuti Dallas Stadium di Arlington, Amerika Serikat setelah Portugal kalah 0-1 dari Spanyol pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 pada Selasa 7 Juli 2026. Selepas pertandingan, banyak pendukung Portugal maupun Spanyol mengenakan jersey bernomor 7 milik Cristiano Ronaldo dan melakukan selebrasi ikonik "Su" sebagai bentuk penghormatan kepada sang legenda. Gol Mikel Merino pada menit ke-91 memastikan langkah Spanyol ke perempat final, sekaligus mengakhiri penampilan terakhir Ronaldo di ajang Piala Dunia. Ronaldo menutup karir Piala Dunia dengan catatan bersejarah sebagai pemain pertama mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ia juga menjadi pencetak gol terbanyak Portugal di Piala Dunia dengan koleksi 11 gol. Sementara itu, Spanyol akan menghadapi Belgia di babak perempat final. Ya pemirsa, selama lebih dari 14 abad, Masjid Nabawi berdiri sebagai salah satu pusat peradaban Islam di dunia. Masjid terletak di kota Madinah, Arab Saudi ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga saksi perjalanan sejarah Islam sejak masa Nabi Muhammad hingga era modern. Bagaimana sejarah Masjid Nabawi? Berikut tayangannya untuk Anda. Masjid Nabawi dibangun pada tahun 622 Masehi setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Pada masa awal pembangunan, masjid ini memiliki bentuk yang sangat sederhana. Dindingnya terbuat dari batu bata dan tanah liat, sementara tiangnya berasal dari batang pohon kurma. Di tempat inilah Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat melaksanakan salat, bermusyawarah, serta menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat Madinah. Namun seiring dengan bertambahnya jumlah umat Islam, Masjid Nabawi terus mengalami perluasan sejak masa Khulafaur Rasyidin hingga masa kerajaan Islam dan pemerintahan Arab Saudi saat ini. Kini, Masjid Nabawi menjadi salah satu masjid terbesar di dunia dengan fasilitas modern yang mampu menampung ratusan ribu hingga lebih dari 1 juta jamaah.
Di dalam Masjid Nabawi, berbagai aktivitas ibadah berlangsung sepanjang hari. Setiap waktu salat, ribuan jamaah memenuhi ruang utama masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Salah satu tempat yang paling banyak dikunjungi adalah Raudhah, yaitu area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis, tempat ini disebut sebagai taman surga, sehingga banyak jamaah yang berusaha melaksanakan sholat dan berdoa di sana. Selain itu, jamaah juga dapat berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW yang berada di dalam kompleks Masjid Nabawi bersama makam dua sahabat beliau, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Tidak hanya menjadi tempat ibadah, Masjid Nabawi juga menjadi pusat pembelajaran Islam. Berbagai kajian Al-Quran, hadis, dan ilmu keislaman sering diselenggarakan di dalam masjid ini. Tidak jauh dari kompleks Masjid Nabawi, tempat di bagian timur masjid, terdapat pemakaman bersejarah yang dikenal dengan nama Jannatul Baqi atau Makam Baqi. Pemakaman ini telah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW dan menjadi tempat pemakaman bagi banyak sahabat Nabi serta keluarga beliau. Beberapa tokoh penting yang dimakamkan di tempat ini antara lain Utsman bin Affan, Khalifah ketiga dalam Islam, serta sejumlah sahabat Nabi dan anggota keluarga Rasulullah. Selain itu, sebagian putra dan putri Nabi Muhammad SAW juga dimakamkan di pemakaman Baqi. Bagi umat Islam, Jannatul Baqi memiliki nilai sejarah dan spiritual yang sangat penting, karena menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi banyak tokoh yang berperan dalam perkembangan Islam pada masa awal. Di luar ruang utama masjid, pelataran Masjid Nabawi menjadi tempat berkumpulnya para jemaah dari berbagai negara. Area ini dikenal dengan payung raksasa yang dapat terbuka secara otomatis untuk melindungi jemaah dari panasnya matahari. Banyak jemaah yang memanfaatkan tempat ini untuk beristirahat, membaca Al-Quran, atau menunggu waktu sholat berikutnya. Suasana di pelataran masjid selalu ramai, terutama setelah waktu sholat, ketika para jemaah berjalan santai sambil menikmati suasana kota Madinah. Kawasan di sekitar Masjid Nabawi juga menjadi pusat aktivitas masyarakat Madinah. Berbagai hotel, restoran, serta toko oleh-oleh haji dan umroh berdiri di sekitar kompleks masjid ini. Banyak warga setempat bekerja di sektor pelayanan jamaah, mulai dari perhotelan, perdagangan, hingga transportasi. Masjid Nabawi bukan sekedar bangunan bersejarah, tetapi juga simbol perjalanan panjang peradaban Islam. Dari sebuah masjid sederhana yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, kini Masjid Nabawi menjadi salah satu pusat ibadah terbesar di dunia. Di tempat inilah sejarah, spiritualitas, dan kehidupan umat Islam bertemu dalam satu ruang yang sama. Demikianlah Mata Dunia kali ini, terus saksikan informasi lainnya hanya di Berita Nasional TV. Saya Lydia Junita dengan segenap kru yang bertugas, mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.